Salam semuanya. Di sini bersama Pak Widi. Di sini Pak Widi akan menerangkan trigonometri kelas 10 bagian ke-21 mengenai persamaan trigonometri sederhana. Nah, mari kita bahas dulu dengan konsep, kemudian ke contoh soal. Yang pertama, persamaan sin Y sama dengan sin alfa. Relasi sudut alfa pada sudut 180 derajat min alfa memberikan hasil sin alfa sama dengan sin 180 derajat min alfa. Dan yang kedua, relasi sudut alfa dengan sudut alfa tambah K dikali 360 derajat memberikan hasil juga sin alfa sama dengan sin dalam kurung alfa tambah K kali 360 derajat. Artinya sin alfa akan sama dengan nilai sin alfa tambah K kali 360 derajat. Sehingga persamaan yang nomor 1 ini, sin 180 derajat min alfa akan sama dengan sin 180 derajat min alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, akibatnya, jika sin Y sama dengan sin alfa, maka yang pertama, sin Y sama dengan sin alfa tambah K kali 360 derajat, atau sin Y sama dengan sin dalam kurung 180 derajat min alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, jadi ini akan mempunyai dua hasil persamaan, yaitu persamaan pertama adalah Y sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau Y sama dengan 180 derajat min alfa tambah K kali 360 derajat untuk bilangan bulat K. Inilah konsep yang pertama. Nah, jadi kalau sin Y sama dengan sin alfa, maka Y-nya akan sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau Y sama dengan 180 derajat min alfa tambah K kali 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Ini untuk persamaan sin Y sama dengan sin alfa. Nah, berikutnya, persamaan cos Y sama dengan cos alfa. Nah, relasi sudut alfa dengan sudut min alfa memberikan hasil cos alfa sama dengan cos min alfa. Oke, nah berikutnya, relasi sudut alfa dengan sudut alfa tambah K kali 360 derajat memberikan hasil cos alfa sama dengan cos alfa tambah K kali 360 derajat. Ingat, karena cos alfa periodenya adalah 2pi, maka cos alfa sama dengan cos dalam kurung alfa tambah K kali 360 derajat. Artinya, cos alfa akan sama dengan nilai cos alfa tambah K kali 360 derajat, sehingga cos min alfa sama dengan cos dalam kurung min alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian akibatnya, kalau kita punya persamaan cos Y sama dengan cos alfa, maka yang pertama, cos Y sama dengan cos alfa tambah K kali 360 derajat, atau cos Y sama dengan cos dalam kurung alfa tambah K kali 360 derajat. Ini untuk persamaan yang cos Y sama dengan cos alfa. Nah, jadinya untuk yang pertama, Y sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau Y sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Untuk K adalah bilangan bulat. Nah, ini untuk persamaan cos Y sama dengan cos alfa. Kemudian persamaan ketiga, persamaan tangen Y sama dengan tangen alfa. Relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat tambah alfa memberikan hasil bahwa tangen alfa sama dengan tangen alfa tambah 180 derajat. Nah, karena tangen alfa punya periode pi, maka tangen alfa tambah 180 derajat akan sama dengan tangen alfa tambah K kali 180 derajat. Maka tangan alfa sama dengan tangan dalam kurung alfa tambah K kali 180 derajat. Jadi, jika tangan Y sama dengan tangan alfa, maka Y sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat untuk bilangan bulat K. Nah, jadi konsep persamaan yang digunakan di sini adalah mengacu kepada relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat tambah, alfa tambah 360 derajat kali K, kemudian alfa tambah K kali 180 derajat untuk tangan Y sama dengan tangan alfa. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal sekarang. Inilah konsepnya.
Nah, sekarang contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin dalam kurung 2x min 10 derajat sama dengan setengah untuk x lebih dari 0 derajat, x kurang dari 360 derajat. Nah, mari kita coba. Kita jawab. Nah, di sini kita punya sin 2x min 10 derajat. Nah, ini setengah, kita pilih sudut pada kuadran 1. Oke, jadi nilai di sini adalah kita pilih sudut yang terkecil dari 4 kuadran yang ada. Nah, ini sama dengan sin 30 derajat. Oke. Nah, jadi di sini yang berlaku sebagai Y adalah 2x min 10 derajat, inilah si Y. Ini 2x min 10 derajat adalah Y. Maka kita punya pada konsep bagian A, sin dalam kurung 2x min 10 derajat. Oh ya, ini yang di sini 30 derajat adalah alfanya. Nah, maka ini sama dengan sin dalam kurung 30 derajat plus K kali 360 derajat atau sin dalam kurung 2x min 10 derajat sama dengan, ini Pak Widi langsung, sin 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian, karena sudah sama-sama sin, ini bukan berarti bahwa sinnya dicoret begini, bukan. Ini bukan berarti bahwa sinnya dicoret, bukan. Tetapi penjelasan sinnya menjadi hilang atau tidak ada adalah sebagai berikut. Jadi, Oke. Nah, jadi di sini kita punya 2x min 10 derajat, yang dicarikan x-nya. 2x min 10 derajat sama dengan arcus sin dari sin 30 derajat plus K kali 360 derajat atau 2x min 10 derajat sama dengan arcusin dari sin 150 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, apa itu arcusin? Arcusin adalah inverse fungsi dari fx sama dengan sin x. Nah, berikutnya. 2x min 10 derajat. Nah, ini inverse fungsinya. Ini adalah fungsinya. Nah, maka menjadi identitas atau yang dalam, sehingga sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat, atau 2x min 10 derajat sama dengan 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, inilah penjelasan sinnya hilang pada kedua ruas. Bukan berarti dicoret, bukan. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan ini, maka menjadi 2x sama dengan 40 derajat tambah K kali 360 derajat, atau 2x sama dengan 160 derajat tambah K kali 360 derajat. Sehingga di sini x-nya sama dengan, ini kita bagi di semua sukunya, maka menjadi 20 derajat tambah K kali 180 derajat, atau X sama dengan 80 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, di sini karena kita diminta menentukan himpunan penyelesaian, maka kita buat dulu HP-nya. Sekarang Anda perhatikan. Kita diminta menentukan nilai X yang lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Maka untuk bilangan K-nya, Anda pilih dari mulai 0. Saya ulangi, di sini kita diminta untuk menentukan X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Maka untuk bilangan bulat K-nya,
Anda pilih dari mulai 0 dulu. Sekarang kemudian jika kita perhatikan untuk yang pertama, ini kan 20 derajat tambah K kali 180 derajat. Artinya suku pertamanya akan 20 derajat. Oke, kita beri tempat dulu kosong. Kemudian suku yang kedua untuk persamaan X sama dengan 20 derajat tambah K kali 180 derajat adalah kan seperti jumlahan 180 derajat dari suku yang sebelumnya. Jadi di sini 20 derajat, berikutnya adalah 200 derajat. Oke. Nah, berikutnya kalau kita tambahkan dengan 180 derajat, maka 200 derajat menjadi 380 derajat. Nah, 380 derajat. Sekarang perhatikan. Yang diminta X kurang dari 360 derajat, maka ini sudah tidak masuk lagi. Oke. Jadi sudah tidak. Nah, kemudian untuk yang X sama dengan 80 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, sekarang kita ambil K-nya sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, berarti X sama dengan 80 derajat tambah 0. Tetaplah 80 derajat tambah 0 derajat. Nah, berikutnya adalah suku berikutnya dari persamaan X sama dengan 80 derajat tambah K kali 180 derajat adalah 180 derajat, ditambahkan dengan 80 derajatnya. Jadi, suku berikutnya adalah 260 derajat. Nah, inilah penyelesaian untuk himpunan penyelesaian untuk persamaan pada nomor 1. Oke, inilah himpunan penyelesaian untuk persamaan pada nomor 1. Nah, berikutnya untuk nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos dalam kurung 3x min 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Untuk X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, mari kita jawab. Cos 3x min 30 derajat, ini kan sama dengan setengah akar 2. Nah, dalam kasus ini, yang menjadi Y-nya adalah 3x min 30 derajat. Nah, kemudian setengah akar 2 ini kan sama dengan cos 45 derajat. Nah, sekarang 45 derajat inilah alfanya. Oke. Sehingga menjadi cos dalam kurung 3x min 30 derajat sama dengan cos dalam kurung 45 derajat tambah K kali 360 derajat atau cos dalam kurung 3x min 30 derajat sama dengan cos dalam kurung minus 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke. Ingat bahwa cos alfa itu sama dengan cos dalam kurung alfa tambah K kali 360 derajat atau cos alfa sama dengan cos dalam kurung min alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, untuk yang pertama kita punya 3x min 30 derajat sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk yang kedua, kita punya 3x min 30 derajat sama dengan min 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Kemudian untuk persamaan pertama, ini Bapak langsung X sama dengan 25 derajat tambah K kali 120 derajat atau X sama dengan min 5 derajat tambah K kali 120 derajat. Nah,
Sekarang kalau misalnya kita pelan-pelan pada persamaan yang pertama, maka pada kedua persamaan ini maksud Pak Widi, kita ambil K-nya sama dengan dari 0 dulu. Untuk K sama dengan 0, maka di suku yang di persamaan pertama, X sama dengan 25 derajat tambah 0 kali 120 derajat yang sama dengan 25 derajat. Atau masih K sama dengan 0, X sama dengan min 5 derajat tambah 0 kali 120 derajat sama dengan min 5 derajat. Nah, berikutnya adalah untuk K sama dengan 1 sebagai berikut. Maka X sama dengan 25 derajat tambah 1 kali 120 derajat yang sama dengan, ini Pak Widi langsung 145 derajat, atau X sama dengan min 5 tambah 1 kali 120 derajat yang sama dengan 115 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 25 derajat tambah 2 dikali 120 derajat sama dengan 265 derajat, atau X sama dengan min 5 derajat tambah 2 kali 120 derajat yang sama dengan 235 derajat. Kemudian untuk yang K sama dengan 3, kita mendapatkan bahwa X sama dengan 25 derajat tambah 3 kali 120 derajat yang sama dengan 385 derajat, atau untuk persamaan kedua, X sama dengan min 5 derajat tambah 3 kali 120 derajat yang sama dengan 355 derajat. Nah, inilah nilai-nilai dari X yang memenuhi persamaan cos 3X min 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, karena yang diminta X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, maka min 5 derajat. Oke. Kemudian 385 derajat, ini tidak memenuhi. Sehingga HP-nya itu sama dengan 25 derajat, 145 derajat, 115 derajat, lalu 265 derajat, kemudian 235 derajat, kemudian 355 derajat. Inilah himpunan penyelesaian dari persamaan cos 3X min 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari tangen 5X min 40 derajat sama dengan akar 3 untuk X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, kita akan jawab. Kita punya persamaan tangen 5X min 40 derajat sama dengan akar 3. Nah, dalam kasus ini yang menjadi Y adalah 5X min 40 derajat. Nah, akar 3 dinyatakan sebagai tangen 60 derajat. Nah, di sini 60 derajat ini adalah alfanya. Sehingga menjadi tangen 5X min 40 derajat itu sama dengan tangen dari 60 derajat plus K kali 180 derajat. Sehingga 5X min 40 derajat ini sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, perhatikan di sini. Dari baris ketiga ke baris keempat, ini tangennya hilang, bukan berarti Pak Widi coret, bukan berarti seperti ini.
Tetapi penjelasannya adalah mirip seperti hilangnya sin pada nomor 1. Oke, kalau diteruskan, sehingga 5X sama dengan 100 derajat ditambah K kali 180 derajat. Atau X sama dengan, ini kedua ruas, kita bagi dengan 5, sehingga menjadi 20 derajat tambah K kali 36 derajat. Nah, kita punya satu persamaan saja. Di sini X sama dengan 20 derajat tambah K kali 36 derajat. Nah, sekarang kita misalkan K-nya yang pertama adalah sama dengan 0. Yang pertama. Saat K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 20 derajat tambah 0 kali 36 derajat yang sama dengan 20 derajat. Kemudian yang kedua, saat K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 20 derajat tambah 1 dikali 36 derajat. Sama dengan 56 derajat. Kemudian yang ketiga, untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 20 derajat tambah 2 kali 36 derajat, yang berarti 92 derajat. Berikutnya, yang keempat, untuk K sama dengan 3. Maka X sama dengan 20 derajat tambah 3 kali 36 derajat. Yang sama dengan 128 derajat. Kemudian yang kelima, untuk K sama dengan 4, maka X sama dengan 20 derajat tambah 4 kali 36 derajat. Yang sama dengan 164 derajat. Kemudian yang keenam, saat K sama dengan 5, maka X sama dengan 20 derajat tambah 5 kali 36 derajat. Yang sama dengan 200 derajat. Saat K sama dengan 6, maka X sama dengan 20 derajat tambah 6 kali 36 derajat, yang sama dengan 20 derajat. Yang sama dengan 236 derajat. Kemudian yang kedelapan, saat K sama dengan 7, maka X sama dengan 20 derajat tambah 7 kali 36 derajat, yang sama dengan 272 derajat. Berikutnya yang kesembilan, saat K sama dengan 8, maka X sama dengan 20 derajat tambah 8 kali 36 derajat, yang sama dengan 308 derajat. Yang ke-10, saat K sama dengan 9, maka X sama dengan 20 derajat tambah 9 kali 36 derajat. Yang sama dengan 344 derajat. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan. Kalau untuk menyatakan ini satu persatu, ini kan panjang. Sedangkan kita punya batasan nilai X, yaitu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Apakah ada cara yang lebih ringkas? Ada. Caranya adalah begini. Langsung kita tulis, ya, HP itu sama dengan, jadi ini X, sedemikian sehingga X sama dengan 20 derajat tambah K kali 36 derajat. Nah, di sini kan X-nya dibatasi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka untuk K-nya pun kita batasi, ini K-nya dari 0 sampai dengan 9. Nah, ini. Jadi, Anda bisa melakukan dari penyelesaiannya ini dari X langsung ke sini, ke HP-nya pun juga itu tetap betul. Seperti itu. Kecuali
Jika Anda diminta untuk mendaftarkan satu persatu nilainya, maka nilai-nilai dari yang pertama sampai dengan ke-10 ini Anda harus tulis semua. Seperti itu. Oke. Nah, inilah penjelasan untuk nomor 3, persamaan tangen 5x min 40 derajat sama dengan akar 3. Berikutnya adalah nomor 4. Nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X dikali tangen X sama dengan 1 untuk semua X. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perlu memanipulasi bentuknya, kemudian kita gunakan identitas trigonometri. Seperti apa? Penjelasannya sebagai berikut. Kita jawab. Jadi kita kan punya sin X kali tangen X ini sama dengan 1. Oh ya, sebelumnya di sini karena X-nya tidak digambarkan dalam derajat, maka kita akan menjawabnya dalam radian. Oke. Nah, ingat bahwa tangen X ini kan dapat dinyatakan sebagai sin X per cos X. Nah, seperti ini. Kemudian dikalikan dengan sin X lagi. Ini sama dengan 1. Nah, sekarang ini menjadi sin kuadrat X per cos X. Oke. Satunya, kedua ruas kita kurangi dengan 1, maka min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya, maka sin kuadrat X dikurangi dengan cos X dibagi dengan cos X, ini sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan bahwa penyebut, yaitu cos X, tidak boleh sama dengan 0. Inilah syaratnya. Jadi syaratnya adalah cos X tidak boleh sama dengan 0. Nah, cos X tidak boleh sama dengan 0 artinya adalah cos X tidak boleh sama dengan cos dalam kurung pi per 2 tambah 2pi K, 2pi kali K, atau, dan cos X juga tidak sama dengan cos dalam kurung min pi per 2 tambah 2pi kali K. Dengan K adalah bilangan bulat. Nah, kemudian karena cos X tidak sama dengan cos pi per 2 tambah 2pi K, dan cos X tidak sama dengan cos dalam kurung min pi per 2 tambah 2pi K, maka X tidak boleh sama dengan pi per 2 tambah 2pi kali K, dan X tidak boleh sama dengan min pi per 2 tambah 2pi kali K. Inilah syaratnya. Nah, sekarang berarti yang boleh 0 itu hanya yang pembilang. Oke, sekarang pembilang. Pembilang, kita punya sin kuadrat X min cos X, ini boleh 0. Nah, ingat identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini kan sama dengan 1. Atau sin kuadrat X ini sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kita substitusi bentuk yang ini, yang sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X ke persamaan yang awal, sehingga menjadi 1 min cos kuadrat X dikurang cos X sama dengan 0. Nah, sekarang pada persamaan yang terakhir, kalau kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, maka persamaannya menjadi cos kuadrat X tambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ini kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Nah, sekarang
Pada persamaan yang baru, ini kita misalkan T sama dengan cos X. Sehingga kita punya persamaan kuadrat adalah T kuadrat tambah T dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan dengan kuadrat sempurna, maka menjadi T tambah setengah kuadrat dikurang 1 dikurang 1/4 sama dengan 0, atau T tambah setengah kuadrat sama dengan 5/4, atau T tambah setengah, ini sama dengan, ini kan kuadrat, kedua ruas kita akarkan, sehingga menjadi plus atau minus akar 5/2. Jadi kita punya T sama dengan min 1 plus atau minus akar 5/2. Nah, jadi dalam kasus ini, pertama-tama adalah kita manipulasi dulu bentuk tangan X-nya menjadi sin X per cos X. Kemudian kita kurangi dengan 1 pada kedua ruas, sehingga menjadi sin kuadrat X min cos X per cos X min 1 sama dengan 0. Samakan penyebutnya. Kemudian ingat, pada bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, tentukan kemudian nilai X yang menyatakan bahwa cos X ini akan bernilai 0. Atau X tidak sama dengan pi per 2 tambah 2 pi kali K, dan X tidak sama dengan min pi per 2 tambah 2 pi kali K. Oke, sekarang kita sampai pada persamaan T sama dengan min 1 plus atau minus akar 5/2. Nah, di sini dapat kita pecah, atau dapat kita pecah menjadi T sama dengan min 1 tambah akar 5/2, atau T sama dengan min 1 min akar 5/2. Nah, sekarang perhatikan. Kedua bilangan ini ada yang tidak memenuhi batasan untuk nilai cos X untuk X anggota bilangan real. Kalau kita cek pada bilangan yang dilingkari ini, oke. Nah, kita akan mengecek dulu. Min 1 min akar 5/2 itu nilainya akan lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari 1, atau malah min 1 min akar 5/2 itu kurang dari min 1. Mari kita cek. Nah, cara mengeceknya begini, min 1 min akar 5/2 dikurangi dengan min 1, ini akan sama dengan min 1 min akar 5/2 tambah 1. Sehingga sama dengan min 1 min akar 5 tambah 2/2. Yang sama dengan 1 min akar 5/2. Karena 1 sama dengan akar 1 dikurang akar 5 akan kurang dari 0. Akibatnya, di sini kita punya bahwa min 1 min akar 5/2 kurang dari min 1. Inilah kesimpulannya. Nah, artinya adalah bahwa nilai ini tidak berada pada range dari cos X. Jadi yang ada hanyalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kita teruskan. Maka cos X ada sama dengan min 1 tambah akar 5/2. Oh ya, ini TM. Sehingga X sama dengan cos X sama dengan min 1 tambah akar 5/2. Sehingga X sama dengan, nah, ini berarti bahwa R cos dari min 1 tambah akar 5/2 tambah 2 pi K, atau X sama dengan R cos,
X sama dengan minus R cos dari min 1 tambah akar 5 per 2 tambah 2pi kali K. Dengan K-nya adalah bilangan bulat. Nah, inilah persamaan yang kita punya untuk persamaan sin X kali tangen X sama dengan 1. Nah, kemudian kita diminta menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke. Untuk himpunan penyelesaiannya, Anda bisa tulis, di sini saya ambil space yang kosong, misalnya di sini. Nah, di sini HP-nya itu sama dengan, di sini karena X yang merupakan bilangan real, X merupakan bilangan real, sedemikian sehingga X sama dengan antara yang atas dengan yang bawah, ini kan hanya berbeda tanda. Maka menjadi X sama dengan plus atau minus R cos dari min 1 tambah akar 5 per 2 plus 2pi kali K, dengan K adalah bilangan bulat. Inilah himpunan penyelesaian untuk masalah pada nomor 4. Oke, jadi di nomor 4 ini kita perlu manipulasi bentuknya dulu. Oke, setelah kita manipulasi, kita misalkan lagi dengan suatu variabel, lalu kita akan mendapatkan persamaan kuadrat. Selesaikan persamaan kuadrat tersebut, dan kita cek ada atau tidak nilai yang tidak memenuhi range dari cos X pada kasus ini. Oke. Setelah kita dapat, nah di sini perhatikan bahwa min 1 tambah ke 5 per 2 ini nilainya ada, tetapi tidak ada pada tabel trigonometrinya. Oke. Inilah hasilnya. Nah, berikutnya adalah nomor 5. Nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat 4x tambah 20 derajat min akar 3 kali sin dalam kurung 4x tambah 20 derajat plus 3 per 4 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 derajat maksudnya ini. Dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Baik, mari kita selesaikan. Nah, kita jawab. Di sini kita misalkan T sama dengan sin 4X tambah 20 derajat. Nah, di sini kan kita punya sin kuadrat 4X tambah 20 derajat. Nah, sin kuadrat 4X tambah 20 derajat ini penulisannya sama dengan sin dalam kurung 4X tambah 20 derajat, kemudian dikuadratkan. Oke, sehingga menjadi T kuadrat dikurang T akar 3 ditambah 3 per 4 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini kita bisa menyelesaikannya dengan melengkapkan kuadrat, yaitu menjadi T min setengah akar 3 kuadrat tambah 3 per 4 dikurang kuadrat dari setengah akar 3, yaitu 3 per 4 lagi, sama dengan 0. Sehingga menjadi T min setengah akar 3 kuadrat sama dengan 0, atau T min setengah akar 3 sama dengan 0. Sehingga T sama dengan setengah akar 3. Nah, pada permisalan tadi kita kan punya T sama dengan sin 4X tambah 20 derajat. Kita kembalikan lagi ke bentuk yang terakhir, maka menjadi sin dalam kurung 4X tambah 20 derajat sama dengan setengah akar 3, atau dapat kita tulis menjadi sin dalam kurung 4X tambah 20 derajat sama dengan sin 60 derajat. Nah,
60 derajat ini adalah alfanya, kemudian 4X tambah 20 derajat ini adalah Y-nya. Sehingga menjadi sin dalam kurung 4X tambah 20 derajat sama dengan sin dalam kurung 60 derajat tambah K kali 360 derajat, atau sin dalam kurung 4X tambah 20 derajat sama dengan sin dalam kurung 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sehingga ini sinnya hilang, masing-masing persamaan sinnya hilang, namun bukan berarti kita coret, oke, menjadi 4X tambah 20 derajat sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat, atau 4X tambah 20 derajat sama dengan 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita selesaikan, maka menjadi 4X sama dengan 40 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan, 4X sama dengan 100 derajat tambah K kali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 10 derajat tambah K kali 90 derajat, atau X sama dengan 25 derajat tambah K kali 90 derajat. Nah, sekarang kita kan diminta untuk menentukan X yang lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Maka, kalau misalnya Anda langsung menentukan ke HP-nya, Anda bisa menulis sebagai berikut. Jadi ini yang pertama, kalau mau langsung ke HP, itu HP sama dengan, di sini kan pada dua persamaan, jika K-nya ini sama dengan 4, berarti nanti ini 360 derajat ditambahkan 10 derajat. 370 derajat, sudah lebih dari 360 derajat saat K-nya sama dengan 4. Demikian juga pada persamaan yang kedua, jika K-nya sama dengan 4, maka hasilnya adalah 385 derajat. Sehingga K-nya terbatas dari 0 sampai dengan 3. Maka untuk HP ini menjadi X, sedemikian sehingga X sama dengan 10 derajat tambah K kali 90 derajat, atau X sama dengan 25 derajat tambah K kali 90 derajat. Nah, ini untuk K-nya itu dari 0 sampai dengan 3. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dengan cara mendaftar, berarti dari HP ini ada tentukan lagi. Nah, ini sama dengan, ini kalau mendaftar, oke, itu adalah 10 derajat, kemudian 25 derajat, kemudian 10 derajat tambah 90 derajat sama dengan 100 derajat. Berikutnya adalah 25 derajat tambah 90 derajat adalah 115 derajat. Berikutnya adalah 10 derajat ditambah 2 kali 90 derajat adalah 190 derajat. Berikutnya, saat K sama dengan 2, 25 derajat tambah 180 derajat, yang sama dengan 205 derajat. Nah, berikutnya saat K sama dengan 3, maka 10 derajat tambah 3 kali 90 derajat, yang sama dengan 280 derajat. Masih K sama dengan 3. Untuk persamaan kedua, 25 derajat tambah 270 derajat, sama dengan 295 derajat. Jadi ini yang pertama kalau langsung, yang kedua ini dengan cara didaftarkan semua elemennya. Oke, inilah pembahasan untuk masalah nomor 5. Nah, masalah berikutnya adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 kali sin X pangkat 4 tambah cos X pangkat 4 sama dengan 1. Oke. Nah, ini kita akan jawab
Kita jawab. Sebelumnya ingat bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat sin kuadrat X, ini kan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kita substitusi ke persamaan di atas menjadi ini adalah 3 sin pangkat 4X tambah cos pangkat 4X sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 3 sin kuadrat X kuadrat tambah cos pangkat 4X sama dengan 1. Atau menjadi 3 kali sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Maka menjadi 1 min cos kuadrat X pangkat 2 ditambah cos pangkat 4X sama dengan 1. Ini kita kuadratkan semua menjadi 3 kali cos pangkat 4X dikurang 2 kali cos kuadrat X ditambah 1 ditambah cos pangkat 4X dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan 3-nya dalam kurung sehingga menjadi 3 cos pangkat 4X dikurang 6 kali cos kuadrat X ditambah 3 tambah cos pangkat 4X dikurang 1 sama dengan 0. Kita selesaikan, maka menjadi 4 cos pangkat 4X dikurang 6 kali cos kuadrat X ditambah 2 sama dengan 0. Sekarang, koefisien dari cos pangkat 4X, koefisien dari cos kuadrat X, dan koefisien dari cos pangkat 0X adalah kelipatan 2 semua. Kita bagi dengan 2 sehingga menjadi 2 cos pangkat 4X dikurang 3 cos kuadrat X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, pada bentuk terakhir ini kita misalkan, misal T sama dengan cos kuadrat X. Sehingga persamaan yang awal, yang warna putih ini menjadi 2T kuadrat dikurang 3T ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya persamaan kuadrat, yaitu 2T kuadrat min 3T tambah 1 sama dengan 0. Sehingga menjadi kita faktorkan, jadinya adalah 2T min 1 dikalikan dengan T min 1 sama dengan 0. Atau kita punya T sama dengan setengah atau T sama dengan 1. Nah, sekarang kita kembalikan lagi T-nya dalam cos kuadrat X. Oke. Cos kuadrat X ini sama dengan setengah atau cos kuadrat X ini sama dengan 1. Nah, di sini perhatikan cos kuadrat X sama dengan setengah. Ini berarti bahwa untuk yang pertama, oke, nah, ini menjadi cos X sama dengan plus atau minus setengah akar 2. Sedangkan untuk yang kedua, kita punya adalah cos X sama dengan plus atau minus akar 1. Akar 1 adalah 1, yang kita tahu. Sehingga yang warna kuning ini menjadi cos X sama dengan setengah akar 2
atau cos X sama dengan min setengah akar 2. Oke, sedangkan yang warna hijau ini menjadi cos X sama dengan 1 atau cos X sama dengan min 1. Nah, sehingga yang warna kuning kalau kita selesaikan, maka hasilnya adalah, ini Pak Widi langsung, sehingga menjadi yang pertama ini dulu, X sama dengan pi per 4 tambah 2 pi K, atau X sama dengan min pi per 4 tambah 2 pi kali K. Ini untuk yang cos X sama dengan setengah akar 2. Sedangkan untuk cos X yang min setengah akar 2, masih yang warna kuning, ini menjadi X sama dengan 3 pi per 4 tambah 2 pi kali K, atau X sama dengan min 3 pi per 4 tambah 2 pi kali K. Nah, ini untuk yang warna kuning. Oke, yang pertama adalah untuk yang cos X sama dengan setengah akar 2. Sedangkan untuk yang kedua adalah untuk yang cos X sama dengan min setengah akar 2. Yaitu yang X sama dengan plus atau minus 3 pi per 4 tambah 2 pi kali K. Lalu untuk yang warna hijau, untuk yang pertama, yaitu untuk yang cos X sama dengan 1. Nah, ini X-nya sama dengan kan cos X sama dengan 1, berarti kan X-nya adalah 0 plus minus 0. Karena plus minus 0 sama dengan 0, maka cukuplah kita tulis 2 pi kali K. Atau untuk yang kedua, yaitu untuk yang cos X sama dengan min 1. Nah, ini X-nya sama dengan pi tambah 2 pi kali K, atau X sama dengan min pi tambah 2 pi kali K. Oke, nah, jadi di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bentuk persamaan. Nah, sehingga untuk HP-nya adalah sebagai berikut. Untuk HP-nya, ini sama dengan X anggota bilangan real, sedemikian sehingga X sama dengan, ini yang warna kuning, oke. Ini yang warna kuning, Pak Widi ringkas semuanya sehingga menjadi sebagai berikut. X sama dengan antara yang persamaan pertama dan kedua, kan hanya beda awal, sehingga menjadi plus atau minus pi per 4 tambah 2 pi K, atau untuk persamaan yang ketiga dan keempat, awal hanya beda tanda, X sama dengan plus atau minus 3 pi per 4 tambah 2 pi K, sedangkan untuk yang warna hijau, atau X sama dengan 2 pi K, atau X sama dengan plus atau minus pi, plus atau minus pi tambah 2 pi kali K. Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk masalah pada nomor 6. Oke. Nah, inilah konsep dan contoh soal tentang persamaan trigonometri sederhana dari Pak Widi. Semoga membantu Anda semua dalam memahami persamaan trigonometri sederhana. Saya Pak Widi. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari Anda. Karena subscribe itu gratis, saudara-saudara.
Oke, salam semuanya.